Shalom, jumpa lagi kita di hari Minggu. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Kita saat teduh. Amin. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, layaklah kita kagum akan kemahakuasaannya. Ketika Allah memberikan nyawa anaknya untuk kita, layaklah kita kagum akan kemurahan dan kasih-Nya untuk kita. Besarlah Allah kita, Dia layak untuk dimuliakan. Mari kita angkat pujian PPK nomor 18, Besarlah Allahku. Tuhan
Shalom dan salam. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Beserta saudara dan beserta saudara juga. Kata pembuka diambil di dalam Mazmur 145 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Saudara-saudara, sebelum kita lebih lanjut menghampiri Tuhan di dalam ibadah kita, mari kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita yang telah kita buat selama 1 minggu yang lalu atau pada hari-hari yang lalu yang belum kita akui. Mari kita tenangkan diri kita beberapa detik untuk kita menenangkan diri kita. Tuhan, saat ini kami kembali datang di hadapan-Mu. Kami mau mengakui dosa dan kesalahan kami yang telah kami buat pada waktu-waktu yang lalu. Tuhan, tutur kata kami seringkali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami, pikiran kami juga Tuhan, tidak memuliakan Engkau. Kelakuan kami Tuhan tidak menyenangkan hati-Mu. Kami sekali lagi datang menghampiri Engkau, mohon pengudusan daripada Tuhan sendiri, karena kami sadar dosa dan kesalahan kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa memberkati kami jikalau kami masih terus menyimpan dosa-dosa yang tidak kami akui di hadapan Tuhan. Untuk itu kami mohon Tuhan, sucikanlah kami, layakkan kami, supaya kami kembali boleh mendapatkan berkat, kami boleh kembali bersuka cita di hadapan Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati Tuhan kebaikan-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Berita anugerah terambil di dalam Mazmur 145 ayat 18 sampai 19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Demikian berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Melisa Sugih Hermanto dengan tema Kagum akan Allah bagian yang kedua. Sebelum itu kita akan mengangkat pujian Besar dan Ajaiblah Karya-Mu. Dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa
ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang menghampiri Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kembali kami rindu Engkau berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah kami sungguh tahu apa yang Engkau inginkan di dalam hidup kami. Tuhan, betapa berbahagianya kami ketika kami mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami pribadi lepas pribadi. Jangan biarkan Tuhan seorang di antara kami tidak mendapatkan berkat daripada-Mu. Kami serahkan waktu yang singkat ini. Tuhan berbicara, Roh Kudus-Mu menolong, menerjemahkan firman-Mu di dalam bahasa yang kami sanggup pahami. Bahkan kami juga punya kekuatan untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akan membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama terambil dari Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Satu bagian firman Tuhan lagi yang terambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-19. Mazmur 103 ayat yang ke-19. Tuhan sudah menegakkan takhta-Nya di sorga, dan kerajaan-Nya berkuasa atas segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Saudara-saudara, tema kita pada pagi ini yaitu kagum akan Allah. Pada minggu yang lalu kita sudah mendengar dari Mazmur 145, kita akan lanjutkan dari Mazmur 145 ayat-ayat yang berikutnya. Saudara-saudara, kagum akan Allah.
Akhir-akhir ini begitu banyak sekali orang yang begitu mengagumi akan dirinya. Dan dia mengharapkan adanya pujian dari orang lain. Saudara-saudara, banyak sekali artis yang memuji-muji akan kekayaannya. Kita lihat di YouTube seorang bapak yang bernama Ade Armando. Saya hanya mengutip apa yang beliau katakan. Dia mengkritik keras karena para selebriti ini, para artis ini begitu pamer akan kekayaannya. Saudara-saudara, dikatakan beberapa orang ini, ya kita tahu mereka itu dikatakan ada yang membeli ikat rambut seharga 7 juta. Sandal jepit 6,9 juta. Dikatakan juga duren 10 juta. Strawberry 1,2 juta. Berlian 3 miliar. Tas Hermes 235 juta. Motor 1,5 miliar. Saudara-saudara, kita lihat bukan cuma hanya itu, tapi dikatakan Atta kasih lihat koleksi daripada mobil mewahnya. Lalu dia berkata, I am the king. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak salah menjadi kaya. Ya, ketika kita mengomentari bukan kita menjadi orang yang kepo. Tidak salah kalau mereka itu kaya. Tetapi saudara, yang menjadi persoalan adalah mereka ingin show. Mereka ingin mempertontonkan kekayaannya kepada artis-artis lainnya dan sudah tentu juga kepada penggemarnya. Dengan tujuan apa saudara? Supaya mereka tahu apa yang selama ini mereka pakai, apa yang selama ini mereka beli. Saudara, kalau saudara menyebutkan, misalnya saya membeli sebuah motor, saya katakan, tahu gak berapa harga motor saya? Motor saya adalah 1M. Kira-kira apa tujuan saya mengatakan harganya? Sudah tentu saudara, supaya saudara tahu bahwa saya ini punya banyak uang. Saya memakai barang-barang mewah. Kalian itu enggak sekaya saya. Saudara-saudara, itulah tujuannya, ya. Mereka ingin orang lain mengagumi dan terkagum-kagum dengan dirinya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita katakan ya itu mah urusan mereka lah ya. Itu mah bukan urusan kita. Jangan kita menjadi orang yang mencampuri urusan orang lain. Betul sekali saudara. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang yang juga narsis? Begitu mengagumi akan diri kita. Dan kita menjadi orang yang marah ketika orang lain tidak memuji-muji kita. Apakah kita termasuk orang yang begitu haus akan pujian? Atau kita termasuk orang yang begitu mengagumi orang lain, ya. Saking kagumnya sampai kita contek habis apa yang menjadi idola kita, apa yang dikenakan, apa yang dikatakan, apa yang dia lakukan, kita contek habis. Saudara-saudara, kembali, jangan lupa kita harus juga mengagumi siapa pencipta kita. Sah-sah saja, wajar-wajar saja ketika kita kagum dengan seseorang yang lebih di atas kita. Tetapi jangan sampai kita lupa mengagumi siapa pencipta kita. Saudara, apa tujuan Tuhan menciptakan kita manusia? Tuhan menciptakan kita karena Tuhan ingin kita menikmati dan memuliakan Dia. Di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11 yang tadi kita bacakan, ya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara-saudara, kalau kita tidak menikmati dan memuliakan Tuhan, apa artinya saudara? Kita membuat Tuhan sebagai pencipta kita sedih, karena tujuan Dia menciptakan kita tidak tercapai. Apa yang Dia harapkan tidak tergenapi di dalam hidup kita. Kita tidak menikmati dan memuliakan Dia. Saudara-saudara, pada waktu kita tidak kagum akan pencipta kita, kita manusia, kita akan kagum kepada diri kita atau kita akan mengagumi orang lain. Untuk itu Tuhan kembali ingatkan kita betapa kita harus mengagumi Dia, supaya kita juga boleh menempatkan kekaguman kita pada hal-hal yang lain secara tepat. Saudara-saudara, kalau kita tidak menikmati dan memuliakan Tuhan atau mengagumi Dia, Tuhan mau ngomong begini, enggak gitu deh ya,
kok kamu itu diciptakan tidak seperti yang saya inginkan. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada tujuan Tuhan menciptakan kita, yaitu supaya kita menikmati dan memuliakan Dia. Saudara, dari Mazmur 145 ayat yang ke-10, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. dari siapa diharapkan datangnya persembahan pujian? Dari siapa diharapkan datangnya persembahan pujian? Segala yang dijadikan Allah akan bersyukur kepadanya. Segala yang dijadikan Allah, ya, termasuk mereka yang tidak percaya kepada Dia, yang dengan sengaja menolak untuk memberikan penghormatan kepadanya. Seharusnya mereka itu memberikan penghormatan kepada Allah. Saudara-saudara, ya, meskipun mereka yang sudah dijadikan yang tidak percaya kepada Tuhan tidak mau memberikan penghormatan kepada Tuhan, namun Tuhan akan mendapatkan penghormatan bagi dirinya sendiri. Tuhan tidak menjadi berkurang mulianya, menjadi berkurang terhormatnya. Tuhan tetap terhormat walaupun tidak dihormati oleh orang-orang yang tidak suka kepadanya. Saudara, pada waktu Tuhan mengajak kita untuk menghormati Dia, untuk memuliakan Dia, bukan berarti Tuhan akan menjadi bertambah mulia. Tuhan sudah mulia dari awalnya, dari asalnya. Dia adalah Allah yang mulia. Dia tidak menjadi mulia ketika kita memuliakannya. Saudara-saudara, dari siapa ya diharapkan datangnya persembahan pujian? Dikatakan, ya, dari orang-orang yang kau kasihi, dari orang-orang yang merasakan kasih Tuhan. Ya, dari kitalah yang sudah merasakan kasih Tuhan, yang selayaknya, yang sewajar, yang seharusnya kita memuji Dia. Bukan hanya karena semata-mata kita sudah diberkati oleh Tuhan, tetapi karena kita sudah diciptakan oleh Tuhan, ya. Karena kita ini buatan tangan Allah, anak-anak sulung dari ciptaannya. Sudah selayaknya lah kita ini memuliakan Dia. Saudara-saudara, kita mempunyai begitu banyak alasan untuk memuji-muji Dia, memuliakan Dia. Dari kitalah diharapkan datangnya pujian. Saudara-saudara, seharusnya kita memiliki begitu banyak alasan untuk kita memuji Tuhan. Mengapa kita tidak semangat untuk memuji Dia? Saudara-saudara, atau saat ini mata rohani kita tidak lagi tertuju, ya, kita tidak lagi kagum akan Tuhan kita, membuat kita enggan untuk memuji Dia karena kita sibuk untuk memuji diri kita atau memuji yang lainnya. Saudara-saudara, saya seringkali bilang kepada anak-anak panti, boleh saja kamu menyanyi, ya, atau menghafal lagu-lagu Korea, lagu-lagu dari mana, begitu ya. Tapi bagaimana dengan lagu-lagu rohani? Kenapa, saudara? Karena kita ini dicipta oleh Tuhan. Kita ada di dalam dunia karena Tuhan. Benar-benar kelewatan kalau kita tidak memahami, tidak mengerti, tidak mau menyanyi lagu-lagu rohani untuk Tuhan yang sudah menciptakan kita. Kok enggak ada rasa kagum sedikit pun kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita? Kok kita bisa-bisanya begitu mengagumi, begitu memuji-muji orang-orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kita? Saudara-saudara, kembali kita diingatkan, mari dari kitalah orang-orang yang sudah merasakan kasih Tuhan. Kitalah yang punya begitu banyak alasan untuk memuji Dia. Saudara, apa alasan Daud memuji Tuhan? Minggu yang lalu kita sudah mendengar, ya. Kali ini kita mendengar alasan yang ketiga. Apa alasan Daud memuji Tuhan? Daud memuji Tuhan karena kerajaan Allah. Di ayat yang ke-11. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Mereka mengagungkan kuasa-Mu sebagai raja dan menceritakan keperkasaanmu di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara,
Daud ini raja. Namun saudara, Daud itu begitu kagum kepada Allah yang adalah raja di atas segala raja. Kenapa saudara? Dia sadar dirinya sebagai raja, tapi dia tidak bisa berbuat apa saja sebagaimana yang dia inginkan. Dia punya keterbatasan. Ada hal-hal yang dia tidak bisa lakukan. Dia tidak bisa mempertobatkan anaknya Absalom ketika anak kandungnya sendiri ingin merebut tahtanya. Tapi Allah sebagai raja, dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Oleh karena itulah Daud mengatakan, ya sudah seharusnya kita menceritakan akan kerajaannya. Kita menceritakan akan kuasanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa Daud kagum akan kerajaan Allah? Ayat yang ke-13. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Daud sendiri melihat bahwa tahta dan para penguasa di dunia ini, teman-temannya sebagai raja, ya, tahtanya itu bisa goyah, bisa direbut, bisa dihancurkan, ya, tidak berlaku selama-lamanya seperti yang Daud alami. Saudara-saudara, Daud sadar kerajaan dia pun bisa dikalahkan oleh kerajaan lain yang lebih kuat. Tetapi ketika Daud melihat akan tahta Allah, pemerintahan Allah, kekuasaan Allah tidak dapat dihancurkan atau dikalahkan oleh siapapun juga. Saudara-saudara, ini yang membuat Daud kagum akan kerajaan Allah, ya. Kerajaan Daud itu dia hanya berkuasa di negara Israel, tetapi Allah memiliki kuasa bukan cuma di bumi, tetapi juga di surga, di langit. Di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-19, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Daud katakan, bagaimana mungkin aku tidak memuji-muji Tuhan? Bagaimana mungkin aku tidak berterima kasih? Bagaimana mungkin aku tidak kagum kepada kekuasaan Tuhan itu? Dia melihat bahwa kekuasaan raja-raja di dalam dunia ini, ya, terbatas, dapat dikalahkan, tidak selamanya. Tetapi kekuasaan Tuhan luar biasa. Dia bersyukur kekuasaan Tuhan itu bukan di tangan seorang yang lalim, bukan di tangan seorang yang mempunyai sifat yang begitu kejam atau di tangan iblis. Tetapi dia tahu bahwa kekuasaan dunia ini ada di dalam tangan Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang kerajaan surga, artinya kita berbicara tentang pemerintahan atau kekuasaan, ya, kekuasaan Allah. Saudara, di Alkitab seringkali kita membaca kerajaan surga, kerajaan Allah. Kenapa begitu, ya? Kita perlu tahu sedikit bahwa kata Allah dianggap begitu sakral oleh orang-orang Yahudi. Kita lihat Matius, dia menunjukkan kitabnya lebih kepada orang-orang Yahudi. Maka dia lebih menulis kerajaan surga. Dia tidak memakai kerajaan Allah yang dianggap sakral oleh orang-orang Yahudi. Tetapi penulis-penulis Injil yang lainnya, mereka tujukan kitabnya itu kepada orang-orang non-Yahudi. Maka mereka memakai kerajaan Allah. Jadi istilah ini tidak perlu dipersoalkan. Karena istilah kerajaan Allah, kerajaan surga itu sama artinya. Saudara-saudara, ketika kita berbicara mengenai kerajaan surga atau kerajaan Allah, seringkali kita berpikir itu menyangkut nanti pada akhir zaman. Tidak. Kerajaan surga itu berbicara mengenai pemerintahan Allah pada masa kini dan masa yang akan datang. Jadi saudara, pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, maka pada saat itu juga kita menghadirkan pemerintahan
Allah di dalam hati kita. Pemerintahan bukan secara teritorial, ya, tetapi pemerintahan Allah secara rohani. Allah ingin memerintah di dalam hati kita. Saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, maka pada masa sekarang, pada saat itu juga kita mengalami pemerintahan Allah dalam hati kita. Maka ada kehendak Allah yang seringkali bertentangan dengan kehendak kita. Disitulah kita merasakan bahwa pemerintahan Allah sudah ada di dalam hati kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kedatangan dirinya ini merupakan satu bukti bahwa apa yang Allah janjikan di dalam perjanjian lama, bahwa kerajaan Allah itu akan datang. Dan Yesus katakan, aku itulah kerajaan itu sendiri. Saudara, mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan ini merupakan bukti bahwa kerajaan Allah sudah ada, ya, sudah datang. Meskipun peperangan dengan iblis masih berlangsung, namun kita lihat bahwa hasil akhir, ya, pada akhirnya pemerintahan di atas dunia ini ada di dalam tangan Allah. Saudara, Yesus juga meminta kita, ya, bukan cuma, ya, menerima kerajaan Allah, pemerintahan Allah pada masa kini, tapi Yesus juga mengajak kita untuk melihat kerajaan Allah pada masa yang akan datang, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Disitulah kita akan melihat bagaimana pemerintahan iblis akan ditaklukkan. Kita melihat kuasa Allah yang gilang gemilang, yang penuh dengan kemuliaan itu diperlihatkan pada akhir zaman. Saudara-saudara, apakah kita masih percaya bahwa Allah berkuasa atas dunia ini? Apakah kita masih percaya bahwa kekuasaan Allah itu tetap di tangan Allah? Ya, pemerintahan Allah atas dunia ini tetap di tangan Allah di tengah pandemi ini. Apakah kita percaya bahwa Allah memegang kendali atas dunia ini, memegang kuasa atas dunia ini? Saudara, CNN Indonesia melaporkan bahwa ada 28,7 orang yang percaya COVID itu konspirasi dan rekayasa manusia untuk tujuan tertentu. 56,7% mengatakan ya COVID itu memang ada, tapi 23% tidak percaya. Saudara percaya yang mana? Saudara percaya yang bahwa itu adalah konspirasi? Saudara percaya bahwa COVID itu nyata, atau saudara abstain, tidak menjawab apa-apa? Seringkali saudara, orang meragukan akan kekuasaan Allah atau pemerintahan Allah, khususnya di tengah pandemi ini. Kalau Allah berkuasa mutlak atas dunia ini, ya, saudara, kenapa sepertinya Allah membiarkan sekelompok orang yang dikatakan merekayasa supaya COVID ini tersebar? Atau dengan kata lain, kenapa sepertinya iblis yang berdaulat dan memakai sekelompok orang untuk menyebarkan virus ini? Saudara, kita tahu memang iblis itu pencinta kejahatan, ya, dan dia begitu senang akan penderitaan. Namun iblis tidak berdaulat. Kita percaya bahwa Allah lah yang berdaulat, yang berkuasa atas dunia ini. Saudara-saudara, masihkah kita percaya bahwa Allah yang berdaulat bahkan di tengah-tengah pandemi ini? Masihkah kita percaya bahwa Allah itu yang berkuasa, yang memerintah dunia ini bahkan di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah kesulitan? Bagaimana kita katakan dengan banyaknya orang yang meninggal? Apakah Allah itu benar-benar berkuasa? Begitu banyak kesulitan ekonomi, bukan hanya di Indonesia tetapi mengglobal. Banyaknya perceraian karena banyaknya persoalan di tengah keluarga. Kesulitan di dalam mendidik anak pada waktu belajar online. Di mana kuasa Allah yang dikatakan mutlak itu? Saudara-saudara, kita tidak melihat intervensi Allah. Ya, kita tidak melihat campur tangan Allah, sehingga kita merasa bahwa Allah sepertinya lepas tangan, membiarkan
COVID itu merajalela dan seakan-akan tidak terkendali karena begitu banyaknya korban yang kita lihat. Saudara-saudara, kita melihat seakan-akan Allah tidak memerintah atas dunia ini. Tetapi ada si iblis atau sekelompok orang yang sedang berkuasa. Dan seolah-olah Allah tidak berdaya. Saudara-saudara, banyak anak-anak Tuhan ya, yang akhirnya juga kehilangan iman di tengah-tengah virus corona ini. Dia terkena dan bahkan dia juga imannya pun ikut gugur. Banyak orang yang memilih akhirnya bunuh diri. Saudara-saudara, kalau Allah tidak intervensi terhadap kejahatan, terhadap penderitaan di dalam dunia ini, manusia tidak sanggup menahannya. Saudara, kita tidak melihat bahwa Allah sudah mengintervensi sehingga kejahatan itu sanggup ditanggung oleh manusia. Penderitaan itu masih sanggup dihadapi oleh manusia. Saudara, betapa penting kita percaya bahwa Allah memerintah dunia ini. Apa jadinya jikalau kita tidak percaya bahwa Allah memerintah atas dunia ini? Saudara, iman kita akan goyah dan keraguan itu akan mempengaruhi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maukah kita tetap percaya bahwa Allah berkuasa mutlak ya atas hidup kita sekarang? Bukan hanya atas hidup kita sekarang, tetapi Dia juga memerintah, Dia berkuasa atas hidup kita yang akan datang. Membuat kita tenang menghadapi segala sesuatu. Bahkan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah sakit penyakit yang begitu hebat terjadi di berbagai belahan dunia ini. Saudara, maukah kita menjalani kesulitan demi kesulitan dengan tetap bersandar kepada Tuhan yang memiliki kekuasaan yang mutlak itu? Saudara, biarlah kita boleh bersandar kepada Tuhan, percaya bahwa Dia akan menolong kita. Saudara, seorang yang bernama Charles Spurgeon, dia berkata demikian, kedaulatan Tuhan itu seperti bantal untuk anak-anak, di mana mereka bisa menidurkan kepala mereka di malam hari dan mempunyai damai sejahtera yang sempurna. Benar saudara, ketika kita percaya bahwa kekuasaan atas segala sesuatu itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita sekarang dan hidup kita yang akan datang. Sehingga kita juga boleh ya mempercayakan seluruh persoalan kita kepada Tuhan. Maukah kita menghormati? Maukah kita mengagumi? Maukah kita mempercayai kekuasaan Tuhan atas dunia ini? Maukah kita mengaguminya, memuji-muji kemurahannya di dalam hidup kita? Saudara-saudara, saudaralah yang bisa menjawab. Bagaimana dengan kita? Adakah kita sungguh-sungguh percaya kekuasaan Tuhan yang mutlak bukan cuma atas dunia ini, tetapi juga atas hidup kita? Adakah kita menaruh rasa percaya kita dengan kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Saudara, alasan yang kedua yang terakhir, apa yang membuat Daud bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Karena Tuhan memelihara umatnya. Di ayat 14 sampai yang ke-20. Saudara-saudara, siapa yang dipelihara oleh Tuhan? Di ayat 15 sampai yang ke-16. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Dikatakan mata semua orang menanti-nantikan Engkau. Tuhan yang sudah menghadirkan semua orang ke dalam dunia, dan semua orang ini menanti-nantikan Tuhan, yang digambarkan dengan matanya yang menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan Tuhan memberi mereka makanan pada waktunya. Bahkan dikatakan semua makhluk hidup diberi makan oleh Tuhan pada waktunya. Ada dua
kata, yaitu pada waktunya. Pada waktunya. Artinya Tuhan tidak pernah lambat, tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu terlambat untuk menolong umatnya, untuk menolong kita. Inilah saudara yang membuat Daud bersyukur, sebab dia tahu bahwa di antara rakyatnya ada yang tidak percaya kepada Allah, dan Allah pun memelihara mereka. Dengan memelihara mereka, dengan memberikan anugerah secara umum. Kita baca di dalam Injil Matius bahwa Allah menerbitkan matahari untuk orang yang baik dan orang yang jahat. Dia menurunkan hujan juga bagi orang yang baik dan orang yang jahat. Matahari dan hujan diberikan kepada semua makhluk ciptaannya. Allah tidak pilih kasih. Saudara-saudara, kita melihat di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Daud bersyukur sebab Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Allah menunjukkan keadilannya dengan membela Daud ketika Daud dikejar-kejar oleh seorang raja yang bernama Saul. Kita lihat Daud tahu bahwa ini sesuatu yang tidak adil. Seorang raja ingin menghabisi rakyatnya sendiri. Saudara-saudara, Daud saat itu hanya menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Dan kita lihat pada akhirnya Saul berhadapan dengan Tuhan sendiri. Dan kita lihat bagaimana Saul tidak bertahan dalam menghadapi akan Allah yang adil. Daud berhasil lolos daripada kejaran Raja Saul. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bukankah ini yang juga kita harapkan boleh terjadi di negara Myanmar? Ya, bagaimana presiden yang sudah terpilih oleh rakyat akhirnya harus dipenjarakan, dan rakyat harus berhadapan dengan pemerintah pemerintah militer yang ingin merebut akan kekuasaannya. Saudara, biarlah keadilan Tuhan juga boleh dinyatakan di negara Myanmar ini. Saudara, apalagi yang kita bisa lihat bagaimana Tuhan itu memelihara. Dia memelihara seluruh makhluk ciptaannya. Bahkan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan juga mengalami pertolongan Tuhan. Meskipun dia, saudara, boleh dikata belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Di ayat 18 sampai yang ke-20. Siapa yang teristimewa dipelihara oleh Tuhan. Ayat yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Berseru kepadanya dalam kesetiaan. Lebih tepat saudara, berseru kepada Tuhan dalam kebenaran. Apa artinya? Jika kita berseru kepada Tuhan dalam kebenaran, artinya kita dengan setia, tulus, tidak dibuat-buat, dengan jujur bahwa kita ini bergantung kepada Tuhan. Maka saudara, orang-orang ini secara istimewa dia akan dipelihara oleh Tuhan. Dikatakan bagaimana Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dalam arti dia begitu bergantung kepada Tuhan, dia setia terus mengandalkan Tuhan, dia tulus mengandalkan Tuhan. Terhadap orang-orang seperti ini, Tuhan menyatakan perhatiannya yang lebih khusus. Ayat yang ke-19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Jika kita takut akan Dia, artinya jika kita menghormati Dia, kita melayani Dia. Saudara, kalau kita tidak menghormati Tuhan, bagaimana kita dapat berharap bahwa Allah akan menerima kita? Kita sadar kalau kita tidak hormat kepada orang tua, bagaimana kita bisa berharap orang tua kita itu akan menerima kita? Tentu tidak, bukan? Begitu juga
dengan diri kita kepada Tuhan. Tuhan teristimewa memelihara mereka yang hormat kepadanya, yang ditunjukkan dengan melayaninya. Ayat yang ke-20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Jika kita mengasihinya, artinya kita mengasihi Tuhan bukan dengan ucapan saja, tetapi menyenangkan hati Tuhan lewat perbuatan-perbuatan kita. Saudara, maukah kita menjadi orang-orang yang teristimewa, dipelihara dan diperhatikan oleh Tuhan? Saudara, adakah kita bergantung kepada Tuhan dengan setia dan tulus? Atau selama ini kita begitu mengandalkan akan kekuatan kita? Adakah kita menghormati Dia dengan melayaninya dengan penuh sukacita? Adakah kita mengasihi Dia dengan hidup menyenangkan hatinya? Bukan lewat puji-pujian saja, tetapi lewat kehidupan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, adakah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Saudara-saudara, kalau Tuhan tidak memelihara hidup kita dan bangsa kita, saudara tahu bahwa ada sebuah artikel yang berjudul "Gagalnya Skenario Peledakan Serentak di Indonesia". Salah satu pelakunya adalah dicondet, dia sudah belajar membuat bom, ya, dan dia siap untuk meledakkan di salah satu SPBU di Jakarta. Jenisnya adalah peledak high explosive yang begitu sensitif. Saudara, mereka sudah begitu didoktrin, ditanamkan, ya, hal-hal yang harus mereka musuhi. Mereka memusuhi pemerintah, termasuk juga Bapak Jokowi. Mereka juga memusuhi polisi dan kelompok minoritas, yaitu kita-kita ini. Saudara, para teroris ini juga sudah menyiapkan peledakan di titik-titik yang strategis. Mereka sudah punya kemampuan, mereka sudah di-training, mereka sudah belajar, dan mereka sudah menyiapkan berapa, saudara? 200 bom untuk diledakkan sekaligus di tempat-tempat yang strategis, ya, baik itu di mal, di rumah ibadah, di kantor polisi dan sebagainya. Saudara, kita tahu kenapa mereka ingin membuat satu huru-hara, membuat kekacauan sekaligus dengan 200 bom ini yang akan diledakkan. Saudara, karena mereka melihat pemerintah sekarang bertindak semakin tegas untuk menghancurkan gerakan-gerakan radikal, untuk menghambat kegiatan mereka. Mereka ingin membalas pemerintah yang sudah menahan dan mengadili imam besar mereka. Buat mereka ini suatu penghinaan kalau imam besar mereka itu diadili. Mereka juga marah melihat rekening-rekening bank FPI itu diblokir. Mereka tidak lagi mempunyai dana untuk membiayai kegiatannya. Saudara, kalau bukan kerja keras daripada Densus 88, kalau bukan kerja keras daripada para polisi, saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau 200 bom itu diledakkan sekaligus. Kita berterima kasih kepada polisi yang bekerja keras sehingga berhasil mengungkap kejahatan daripada orang-orang ini. Saudara, di sepanjang tahun 2021 ada berapa banyak teroris yang tertangkap? Ada 94. Saudara, kita bersyukur ini adalah pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Karena ada banyak orang yang matanya menanti-nantikan Tuhan, yang mengharapkan tetap terjadi keamanan di negara ini. Begitu juga dengan kita sebagai umat Tuhan. Kita mengharapkan keamanan boleh terus ada di negara kita ini. Saudara-saudara, Allah memelihara bangsa kita dari kekejaman orang-orang tertentu. Saudara-saudara, kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan sejauh ini. Adakah kita memuji-muji Dia untuk pemeliharaannya atas bangsa kita? Adakah kita memuji-muji Dia di tengah-tengah pandemi? Kita melihat bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Dia memberi makan pada waktunya. Adakah kita juga termasuk orang-orang yang secara istimewa dipelihara oleh Tuhan? Saudara-saudara, biarlah kita boleh menaikkan pujian kita. Kita menaikkan syukur kita.
Kita menaikkan penyembahan kita karena Dia adalah Allah yang berkuasa, yang kekuasaannya tidak bisa digulingkan, dihancurkan, yang berkuasa pada masa kini dan masa yang akan datang. Dan kita juga biarlah kembali bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita supaya kita sadar bahwa kita diciptakan untuk menikmati dan memuliakan Dia, menghormati Dia, mengagumi Dia. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk bisa kagum akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami kagum akan Engkau, Allah yang sudah menghindarkan kami dari kekejaman sekelompok orang. Kami bersyukur dengan pertolongan-Mu yang ajaib, Engkau menggagalkan, sehingga Tuhan kami boleh ada sekarang ini. Kami berterima kasih, Engkau berkuasa Tuhan, Engkau yang berkuasa mutlak atas langit bumi. Engkau melihat Tuhan apa yang diperbuat Tuhan, sehingga Engkau yang memiliki pemerintahan atas dunia ini, Engkau bisa menggagalkannya. Terima kasih Tuhan untuk kekuasaan-Mu. Kami tidak gentar menghadapi hari depan, karena Engkau pun ada pada hari depan kami. Engkau berkuasa Tuhan untuk hari depan kami, anak cucu kami. Kalau kami juga bawa mereka percaya kepadamu, kami yakin Engkau akan pelihara mereka. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk Engkau yang bukan saja memperhatikan kami, tapi Engkau juga memperhatikan semua manusia. Anugerah-Mu secara umum Kau berikan bagi mereka yang menanti-nantikan, yang menunggu, yang mengantri, mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan Engkau tidak pernah terlambat untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Tuhan, biarlah kami juga boleh mendapatkan pemeliharaan-Mu secara istimewa. Biarlah ya Tuhan, kami mau hidup bergantung kepada Engkau dengan setia. Bukan pada saat-saat tertentu kami berdoa, tapi kami dengan setia menyatakan kebergantungan kami, pengabdian kami dengan tulus, bukan dengan pura-pura. Kami juga mau belajar Tuhan terus menghormati Engkau dengan melayani Engkau. Kami juga mau mengasihi Engkau Tuhan dengan melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan, sekali lagi kami kagum akan Engkau. Segala puji, hormat kami kembalikan untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali datang menghampiri Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang saat ini Tuhan, mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan, pimpinan, pertolongan Tuhan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ingatlah untuk Maria Kartika, Lili Tuhan, juga buat Thomas, Cui, Doni, Lexen, Chong Kin San, dan juga Leonardo. Tuhan, kami bersyukur Engkau memelihara hidup mereka. Engkau memberkati mereka dan Engkau memanggil mereka sesuai dengan
profesi mereka masing-masing, menempatkan mereka di tempat-tempat tertentu supaya mereka boleh menjadi berkat. Tuhan, kiranya Engkau juga yang terus memampukan mereka, dimanapun mereka berada. Mereka tahu mereka adalah saksi Tuhan. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang. Tuhan, kami tetap serahkan untuk kesehatan mereka juga. Mohon Tuhan memberkati, biarlah ya Tuhan, mereka juga boleh mengandalkan Tuhan di dalam mereka menghadapi tantangan, persoalan yang ada di dalam kehidupannya. Kuatkan mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk korban gempa di NTT dan NTB. Biarlah bantuan yang diberikan benar-benar menolong dan memberikan Tuhan satu penghiburan buat para korban. Kami serahkan pemerintah daerah supaya mereka juga sanggup mengerjakan tugas ini dengan sepenuh hati tanpa memandang suku, agama, dan ras. Kami menyerahkan Tuhan, berkati supaya semuanya boleh ditanggulangi dengan baik. Tuhan, kami juga tetap mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan tahu dimanapun mereka berada, khususnya juga saudara-saudara kami seiman, Tuhan yang menguatkan, menghibur, memberikan kesembuhan. Berkati juga Tuhan buat keluarga yang masih Bapak memiliki begitu banyak persoalan. Biarlah mereka mengandalkan Tuhan. Berkati Tuhan. Sekali lagi untuk Maria Bahar, Tuhan tolong sekali lagi hiburkan, mereka baru saja kehilangan orang yang dikasihi. Untuk papa mertua, Tuhan kami juga tetap mengingat untuk Vero, mama mertua dan kakak ipar yang masih di dalam keadaan sakit. Tuhan yang juga memberikan kesembuhan. Berkati ya Tuhan setiap obat yang mereka konsumsi, benar-benar Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan. Kami serahkan Tuhan sekali lagi pergumulan-pergumulan lainnya juga ke dalam tangan-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami percaya bahwa kami kuat bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Tuhan di dalam kami yang akan memampukan kami menghadapi persoalan yang ada. Inilah doa kami Tuhan yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita bisa memberikan persembahan yang ada lewat rekening Gereja Terang Hidup, atau kita bisa scan barcode dengan BCA Terang Hidup. Bagi yang ingin memberikan persembahan untuk korban bencana alam yang ada di NTT maupun NTB, boleh transfer juga ke rekening BCA Terang Hidup dengan memakai kode di terakhir, kode 1. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Nats persembahan terambil di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Berkat dan pengutusan akan dipimpin oleh Pendeta Melisa. Sebelum itu kita akan mengangkat pujian, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Kami kagum akan kemahakuasaanmu. Kemuliaan dan hormat, kuangkat suara pujian, kuagungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, kuangkat suara pujian, kuagungkan namamu
sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Kau layak disembah, Kau layak diagungkan. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang agung, Engkau terlalu besar. Kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, Allah kami yang hidup. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Saudara-saudara, saya undang untuk berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus memampukan kita untuk kita boleh kagum, untuk membuat kita juga menyembah Dia, karena Dia Allah yang kuasanya tidak terbatas. Dia Allah yang sudah memelihara hidup kita. Kiranya pertolongan daripada Tuhan kita rasakan di dalam hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saat teduh kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.